Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Ongatuluma, MPM 10 dari Pendidikan Ekonomi 2019 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama mengenai pendapatan nasional. Menurut saya, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh warga masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga, rumah tangga konsumsi dalam suatu negara. Dan pendapatan nasional itu sendiri memiliki kurun waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian, metode atau rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional sendiri, yang pertama ada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan berdasarkan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi dirumuskan dengan Y sama dengan P1X Q1 plus P2X Q2 plus PNX Qn. Dengan keterangan Y sendiri adalah pendapatan nasional, P1 harga barang ke-1, dan PN adalah harga barang berikutnya. Sedangkan Q1 adalah jenis barang pertama dan Qn adalah jenis barang kedua atau jenis barang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, pendekatan pendapatan dirumuskan dengan Y sama dengan R plus W plus I plus P. Di sini Y adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan dari upah atau gaji yang lainnya, sedangkan W pendapatan bersih dari sewa, dan I pendapatan dari bunga, sedangkan P dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan pendekatan pengeluaran, yaitu dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, yaitu Y sendiri adalah pendapatan nasional, sedangkan C konsumsi rumah tangga, dan I investasi. G sendiri adalah pengeluaran pemerintah atau government expenditure, dan X adalah ekspor, kemudian M adalah impor. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2. Yang pertama, perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya ada 2 pelaku, yaitu yang pertama terdiri atas 2 pelaku. Pertamanya itu rumah tangga konsumsi, yaitu masyarakat, dan rumah tangga produksi, yaitu perusahaan. Di sini model arus perputaran faktor produksi barang dan jasanya dapat dilihat pada gambar. Di sini ada pasar barang dan jasa, ada rumah tangga konsumen, ada pasar faktor produksi, dan ada juga rumah tangga produsen. Dari keempat faktor ini dapat disimpulkan bahwa terlihat bahwa rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi, yaitu berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan faktor produksi perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antar perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Bisa dilihat di gambarnya dan di anak panahnya adanya hubungan timbal balik, jadi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ada keuntungan, sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian yang berikutnya, perekonomian 3 sektor. Di sini perekonomian 3 sektor adalah terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Di sini peran pemerintah tersendiri yaitu sebagai pengatur, sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Jadi besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal peran pemerintah minimal, sedangkan pada di sistem ekonomi sosialis peran pemerintah sangat dominan. Itu pada perekonomian 3 sektor. Kemudian dari gambar ini bisa kita lihat ada barang dan jasa, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada pemerintah, dan ada pasar faktor produksi. Pada anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah itu misalnya pajak. Pajak itu bisa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Kemudian pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Pada anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa
Jadi yang menyangkut kebutuhan dan kegiatan pemerintah itu sudah termasuk dalam pengeluaran pemerintah. Kemudian yang berikut di sini ada perekonomian 4 sektor. Nah, perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Model perekonomian ini yaitu bentuk perekonomian terbuka, memiliki ciri adalah kegiatan masyarakat luar negeri dan dalam negeri dalam bentuk ekspor dan impor atau pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor ini kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Dari gambarnya bisa kita lihat, di sini ada pasar barang dan jasa, ada masyarakat luar negeri, ada faktor produksi, serta ada pelaku ekonomi dalam negeri. Jadi di gambar ini kita dapat melihat bahwa tidak ada lagi negara yang tertutup sama sekali untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Di dalam perdagangan internasional tersebut terdapat dua macam kegiatan, yaitu ada kegiatan ekspor dan juga kegiatan impor. Pembayaran dari kegiatan tersebut dilakukan menggunakan uang atau valuta asing atau devisa. Jadi peran pelaku ekonomi kegiatan perekonomian nasional ini akan saling berkaitan dan ada hubungan timbal balik satu sama lain. Jadi antara pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri itu sama-sama memiliki keuntungan dan saling ada hubungan timbal balik. Ketika masyarakat luar negeri ingin mengekspor dan pelaku dalam negeri mengimpor, jadi ada hubungan timbal balik antara keduanya dan mendapatkan keuntungan yang sama. Baik, yang berikut nomor 3, analisis AD dan AS. Di sini menurut saya analisis AD dan AS sendiri yang saya ketahui adalah analisis keseimbangan ekonomi dalam suatu negara di mana keadaan harga yang mengalami perubahan. Di sini pada pengeluaran agregat maka harga yang berlaku adalah harga tetap, sedangkan pada permintaan agregat maka yang berlaku adalah perubahan harga atau yang terjadi adalah harga mengalami suatu perubahan. Jadi ketika pengeluaran agregat itu ada, maka harganya masih akan tetap. Sedangkan ketika ada permintaan agregat, maka dalam sebuah harga mengalami suatu perubahan. Kemudian apa yang membedakan teori ADAS ini atau analisis ini dengan teori-teori sebelumnya? Di sini menurut saya kalau teori-teori sebelumnya lebih membahas kepada faktor produksi, permintaan dan penawaran, atau faktor perilaku konsumen. Sedangkan pada teori atau analisis ini lebih membahas kepada secara menyeluruh tentang pengeluaran atau tentang agregat, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi dia lebih membahas tentang perubahan harga, lebih mendalam kepada perubahan harga pada permintaan dan pengeluaran agregat itu sendiri. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih.